Mestu. Ini budaya anak-anak kita yang sudah cabut. Dan terima kasih atas pemaparan yang luar biasa menarik Bapak Beda. Setelah memberikan aplaus kemudian beberapa orang sendiri. Baik, peserta seminar interpretasi, kita lanjut kepada materi yang kedua, yakni Bapak Dr. Phil Norbertus Galus MA. Kepada Bapak, Dr. kesempatan kami berikan. Kita sambut Bapak dan tepuk tangan. Tadi Bapak minta istirahat sebentar karena capek dan juga sedikit turun tadi, sehingga Bapak istirahat dulu. Baik, Bapak Dr. Phil Norbertus Galus MA, beliau kelahiran Melbourne, Manggarai. Menyelesaikan pendidikan di SMP dan SMA Seminari Pius 12 Pisau, dan kemudian mendapatkan gelar doktoratus di STFK Leda Leho. Betul tadi Bapak Anto sudah menyampaikan sedikit, Bapak Norbertus Galus ini menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Jerman. Nanti sebentar Bapak Norbertus akan memperjelas nama ini. Itu Bapak Norbertus mendapatkan beasiswa dari Konferensi Luar Gereja Jerman untuk melanjutkan studi filsafat di Jerman S2 dan S3 selama 7 tahun. Dan kami setelah pulang, kami mendapatkan ilmu dari Bapak Norbertus kurang lebih beberapa tahun sebelum kami ditadiskan menjadi imam. Bapak Norbertus sekarang sebagai dosen tetap di Fakultas Filsafat Agama Universitas Unik Negeri Kupang. Fakultas Filsafat itu untuk membina para imam. Di situ ada kongregasi Klaret, OCD, Hati Kudus, dan juga Seminari Tinggi Satu Minher, dan kongregasi baru yang saya lupa namanya. Baik, Bapak Norbertus baru-baru juga sempat berjuang menjadi senator dari NTT untuk anggota DPD, tapi mungkin Tuhan belum mengizinkan, mungkin masa kesempatannya Bapak Norbertus. Dan sekarang lebih banyak menjadi penceramah dan juga penulis buku. Sekarang Bapak Norbertus sedang berjuang untuk mendapatkan gelar Profesor Filsafat. Kita doakan ya. Begitu kenapa akreditasi Fakultas Filsafat. Semoga Bapak Norbertus bisa berjuang untuk mendapatkan itu. Dan doakan menyertai. Baik, Bapak Norbertus pada pagi hari ini, siang hari ini akan membawakan materi dengan judul Kekatolikan Sekolah Katolik. Kekatolikan Sekolah Katolik. Untuk selebihnya waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Norbertus sama waktunya. Mungkin lebih cepat kali ini Bapak, mungkin 30 menit waktu saya. Beberapa orang saya kenal tadi ada bapaknya, ada bapak Maksi, ada bapak Nedi, tokoh di sini, tokoh pendidikan di PPS. Datang menyelamatkan hubungan beliau menggunakan KTP dan daftarkan PPS sampai akhirnya ya tiga putranya juga di sini ya bekerja di ada gereja ada Tuhan. Satu lagi yang saya kenal yang ada di sini Pak. Ya, tadi sudah Bapak. Masih saya tahu. Mobil Pak Romo itu adalah mata atau murid saya, terutama yang duduk di belakang itu Pastor Profil Romo Masih. Romo Nino ya. Februari mulai di sekolah ya. Oke. Jadi hari ini tadi kita semua sudah mendengarkan materi Bapak Anton hubungan terutama tentang iman dan budaya
sebenarnya suatu refleksi antropologis. Nah, tema yang ditawarkan oleh panitia lalu bacaan saya ini adalah yang disebut segitiga antropologis, yaitu manusia ya, bukan hanya menggunakan dua kaki tapi tiga kaki berpijak di atas tempat yang kokoh. Satu iman, itu tadi banyak ditekankan oleh Bapak Anton. Yang kedua ilmu. Kalau sekarang orang tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, tidak sekolah, nanti bukan nanti, sekarang anak bapak-bapak bisa saksikan. Yang ketiga adalah budaya. Budaya itu adalah bagian dari hidup manusia. Dan berkaitan budaya ini, sekaligus saya sedikit memberi informasi atau catatan karena beberapa waktu yang lalu kita mengadakan muspas tutupan dan saya adalah narasumber, dan ketika saya membawakan materi, pastor Poroki OMYK tampil dengan penuh semangat yang menantang saya. Nah, pertanyaan saya meminta supaya tradisi budaya dalam hal ini ada pokok mama itu dihapuskan. Itu menghambat kegiatan gereja, kegiatan pembangunan segala macam. Itu menantang. Tapi yang terbaik pertanyaan ini justru membukakan mata semua peserta seminar. Dan saya menjawab bahwa anjuran untuk menghapus, menyadakan apa tadi, pokok mama atau nyatoni itu adalah anjuran yang sangat-sangat ditolak dengan tegas oleh gereja Katolik. Dan saya pada waktu itu menyatakan bahwa gereja Paus Yohanes kedua mengeluarkan satu ensiklik namanya Redemptoris Missio. Dalam ensiklik itu, Paus mengatakan bahwa gereja membawa Kristus kepada bangsa-bangsa, tetapi tidak boleh mematikan kebudayaan bangsa-bangsa. Dan Kristus datang ke Oeka, kebudayaan masyarakat Oeka dengan Okomama dan Toni tidak boleh mati. Dan kedua dari ensiklik itu mengatakan perjumpaan antara kebudayaan setempat kemudian bangsa-bangsa dengan Kristus, dan Kristus harus menjadi patokan. Dan itulah yang dimaksud bahwa gereja punya tugas untuk mempermandikan, Natoni mempermandikan Okomama menjadi bernilai Kristiani. Itu iman dalam budaya, ilmu pengetahuan juga tercapai di cakupan budaya. Jadi kita berterima kasih pada Pastor Rocky, semua pastor-pastoran berterima kasih pada Pastor Rocky Waeda, karena pertanyaan dia justru akhirnya membuka hal yang selama ini dipandang bahwa termasuk sebagai besar pastor, ya mungkin juga bagus punya. Tidak suka dengan yang namanya budaya, tapi tidak berani menggunakan masalah Paulus. Karena saya berita sangat kuat sikap gereja untuk desa bahwa kebudayaan bangsa-bangsa itu adalah dunia yang dihadapi oleh manusia. Karena gereja itu begini, budaya dan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini tanpa budaya. Budaya adalah satu hakikat yang melekat pada manusia. Karena itu kalau budaya dimatikan, sama dengan membunuh dia secara sosial. Macam saya mengenai keturunan makanya. Dan saya datang ke sini karena makanya saya tidak boleh dihilangkan, dimatikan, dan bisa hidup di Timor. Sebaliknya orang Timor pergi ke Polres, tidak boleh ke Timorannya, ke Tetiwannya, ke Beluannya, dimatikan, dan dia harus menyelesaikan ini dengan orang makanya ke Polres. Harus dia pertahankan, karena itu menyakiti bagi. Itu Pak gereja dan itu di semua sekarang ini. Maka lahirlah gagasan tentang multikulturalisme. Sebagai besar pembicaraan dari tekanan papan itu adalah persoalan ini. Dan ini catatan yang pertama untuk pertemuan kita hari ini tentang segitiga antropologis ini. Jadi memang fokus saya bukan budaya, tapi saya jelaskan sampaikan memang bahwa ini ada kesempatan terbaik. Saya harap Bapak Pastor sudah ada perubahan di sini bahwa Natoni kemudian itu Okomama itu harus dihidupkan, dipermatikan menjadi punya nilai yang lebih besar lagi. Dan saya harap kalau ada
kesan bahwa satu waktu pemesan ya bupati, gubernur, bapak usulkan itu kalau itu disampaikan supaya kita bicarakan. Kan ini menyangkut hidup bersama kita dalam masyarakat dalam gereja. Ya sahabat, kita harus bangga kita memiliki kebudayaan. Oke, itu catatan kedua. Dan tema kita hari ini dulu dan bijak dalam iman, ilmu dan budaya menuju generasi. Ya, dulunya kalau materi saya ada sebenarnya. Ya, Pak. Ada. Sementara Tidak bisa dibuka. Dari kemarin saya kirim materi saya, PowerPoint-nya, pokok-pokoknya, pakai WhatsApp-nya, kata-kata tidak bisa dibuka, karena ya internet. Ya. Oke, baiklah. Tema sebenarnya saya mau mendalami satu predikat yang sekarang ini kita gunakan dalam predikat Katolik. Maka dulu yang materi saya kekatolikan sekolah Katolik. Apa yang membuat sekolah Katolik itu adalah Katolik? Ya, satu catatan pertama. Ya, bagi gereja Katolik, dan itu diatur dalam hukum kanon, diatur di bawah dokumen gereja, bahwa lembaga atau masyarakat atau kaum Katolik atau lembaga siapa apapun kalau mendirikan sekolah pakai nama Katolik maka harus seizin atau sepersetujuan uskup. Pertanyaan berapa harus sepersetujuan uskup? Ya, itulah sebenarnya berkaitan bahwa bagi gereja Katolik pendidikan itu ada termasuk dalam reksa pastoral gereja. Dari SMPK 1 Agustus POEK itu berada di dalam reksa pastoral Tuhan yang dinyatakan oleh pastor Profi di sini. Kalau saya menyebut reksa pastoral, reksa pastoral pendidikan, saya artikan apa reksa pastoral pendidikan. Reksa pendidikan adalah segala kegiatan pelayanan pastoral pendidikan yang diberikan kepada umat. Misal pendidikan agar mereka semakin menjadi Kristen dan mampu menciptakan tatanan hidup yang dibawa oleh Kristen. Itu dasar pastoral. Dan hari ini saya mau bicara sedikit normatif supaya kita semua orang Katolik dan baik tertarik maupun tak tertarik dari awal supaya kita berbicara, bersikap, berbuat berdasarkan apa yang dikehendaki gereja sebagai institusi. Dari pendidikan ada reksa pastoralnya. Yang catatan saya dalam berbagai forum termasuk forum sinode pendidikan di Keuskupan ya, saya diminta sebagai narasumber juga dan saya menyampaikan dengan tegas jujur lurus pada pihak keuskupan termasuk Pak Uskup ya, bahwa ya belum begitu tampak, belum begitu jelas bahwa pendidikan termasuk dalam reksa pastoral. Kalian ditulis ada SMPK, ada SDK itu, ada SMAK. Tapi reksa pastoralnya tidak tampak, tidak jelas. Oke, hari ini saya akan membuka yang reksa pastoral yang semula diarahkan oleh KDI. Kota Pastoral KDI tentang pendidikan. Ya, kebetulan saya juga ada staf di KDI, ini periode yang kedua, ya sudah 6 tahun. Jadi saya tahu bagaimana reksa pastoral tingkat yang KDI, tingkat provinsi dan manual itu dijalankan di tingkat keuskupan, di tingkat provinsi. Baik, sebelum masuk pada reksa pastoral pendidikan manual itu dijalankan, saya pun sebutkan supaya jangan sampai ini pastor provinsi suka-sukanya. Oh ini pastor kepala sekolah ini suka-sukanya ya atau begini begitu kegiatan di sekolah Katolik itu. Saya sebutkan bahwa ada dasar dari gereja. Saya sebutkan dokumen-dokumen gereja tentang pendidikan. Dokumen yang pertama itu dari Konsili Vatikan II, namanya Gravissimo Educationis tentang pendidikan Kristen. Dan di sana gereja berbicara tentang ya kewajiban orang tua dan hak orang tua mendidik anak dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Kewajiban guru. Kemudian dokumen dari Kongregasi Suci pada tahun 1977 tentang sekolah Katolik.
Ya, itulah yang saya mau bicarakan apa yang membuat sekolah Katolik itu sebagai yang disebut Katolik. Yang ketiga, yang kongregasi suci tentang awam Katolik di sekolah. Di sini tekanannya apa? Semua kita yang awam yang menjadi guru di sekolah Katolik yang ada di sini, ya Pak Inas, Pak Maxi, siapa lagi teman-teman guru yang lain, ya saya juga, saya di Fakultas Kedokteran dari Tinggi, iya, kita semua harus menjadi saksi iman, saksi Kristus. Kalau bicara tentang saksi, dalam teologi yang begini mengatakan, seorang saksi, seorang yang penasihat yang memberi kesaksian, tidak boleh menjadi lebih besar dari yang disaksikan. Dan kalau saya adalah saksi, saya tahu berbicara, saya tidak boleh menjadi sekian yang menjadi besar di hadapan daripada yang mau saya saksikan, itu Kristus. Dan ini fenomena tidak hanya pada kaum awam, kaum tertentu. Kaum tertentu tidak boleh sekian yang menjadi saksi Kristus, artinya dia yang menjadi lebih besar daripada Kristus. Nah itu hal yang ketiga. Yang keempat, kongregasi suci tentang dimensi religius pendidikan sekolah Katolik itu tahun ke-88. Jadi tidak dia memasukkan dokumen ini bahwa di sekolah-sekolah Katolik fokusnya hanya mengajarkan agama. Bukan. Bahwa negara Indonesia, gereja juga mendukung bahwa setiap sekolah harus ada pelajaran agama. Itu segala. Tetapi masuk dimensi sini bahwa bukan hanya mengajarkan agama, tapi seluruh yang penyampaian materi dikala penerapan rasa suasana di seluruh yang area pendidikan itu harus menunjukkan dimensi. Dan yang keempat yang harus dapat hukum kanonik tentang pendidikan itu kanon 803 sampai 808. Oke, sekarang bagian yang kedua. Ya tidak tampil karena kemarin saya kirim. Kemarin ternyata dikirim akhirnya biar pasatnya tidak sampai. Inti dan kekasan sekolah Katolik. Nota pastoral KBI merumuskan begini. Pendidikan Katolik menegaskan inti kekasan sekolah Katolik. Ada 3 dasar. 1. Setia terhadap pencerdasan kehidupan bangsa. 2. Setia terhadap ciri Katolik. Dan ketiga, setia terhadap spiritualitas pendiri mulai. Dan berkaitan dengan itu, Gereja Katolik KBI memiliki bangunan pendidikan. Jadi kadang-kadang ada fondasi, ada tiang, ada atap. Fondasi pendidikan itu menyangkut nilai inti. Nilai inti itu ada 4. Pertama, Kristiani, nilai Kristiani. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, unggul. Itu yang kita bicarakan hari ini. Dan yang keempat, peduli. Ya, sekolah Katolik. Ketatulikan sekolah Katolik tentu perlu 4 hal. Pertama, Kristiani. Kalau di sini sekolah Katolik, SMPK Katolik, ya tidak tampak kekristianan, kekatolikan, dan itu tampak guru-guru Katolik yang mengajar di sekolah negeri, sekolah Islam, itu sungguh suatu hal yang menantang diri kita, menampar badan. Dan lihat nilai inti sekolah Katolik kekasannya pertama Kristiani, cerdas, dan tidak hanya kata sekolah Katolik bukan hanya untuk berdoa. Cerdas, unggul. Nanti saya jelaskan unggul itu apa. Apa yang dimaksud unggul ya oleh gereja. Dan yang dimaksud unggul oleh gereja itu juga dipakai umum. Khususnya nilai yang keempat itu adalah peduli. Tapi dengan kita bakal peduli tadi di sini. Sikap peduli. Guru mau pedulikan murid, murid untuk mempedulikan guru. Guru mau peduli sesama guru. Guru peduli orang tua peduli dengan guru dan sekolah. Kalau sikap peduli tidak akan maju sekolah kekatolikan hilang. Dan ini menjadi masalah besar kita. Sikap peduli ini sudah pudar. Yang adalah sikap yang bersifat selalu bersikap pasar dan mati, bayar bahaya. Saya berbuat begini, oke, apa untuk saya? Kamu bayar? Tidak banyak. Ingat sikap peduli
tidak mengandaikan, tidak mendukung suatu iman. Ya. Dari seorang guru yang peduli, apapun mungkin waktu sudah lewat, tetapi materi itu adalah materi yang memang harus diketahui oleh kelas itu. Maka dia terpaksa harus menambah waktunya atau mencari waktu lain untuk membuat materi itu bisa dikuasai oleh seorang. Kami peduli, kalau tidak peduli, dan selesai, tema itu sudah selesai. Ya, sikap peduli. Dan sikap peduli menjadi masalah besar kita semua sekarang, bukan di sekolah, ya, tapi juga di mana. Sama, saya sepakat sama di sebelah ini, teman-temannya dosen itu semua pasang, saya tidak tahu, saya tetap menuntut. Dan saya memandang Pak Abang sebagai lebih menyangkut sikap peduli, harus mempedulikan para calon imam ini, mereka harus suatu waktu mereka harus menjadi imam yang bisa menjawab tantangan pastoral di era sekarang. Harus peduli. Oke, sedangkan yang bangun pendidikan kita itu ada 3 subsistem. Pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sistem tata kelola. Kalau sistem tata kelola, saya kadang berkata itu pada berkata akuntabel, sifat transparan, responsibel, independen. Ya, saya mencatatkan makanya perlu responsibel. Ya, tanggap. Ya, apakah SMTK 1 atau betul responsibel betul tanggap dengan situasi masyarakat kita di sini. Nah, ini ditunjukkan bagusku. Apa situasi kita yang paling kasus? Menurut saya, ya catatannya kan kalau saya datang di sini, ya kunjungan dan makin sampai satu bahwa masyarakat ada masalah sederhana. Kalau bahasa ekonomi ada, ya kalau mau katakannya, ya antara kemiskinan yang masih ada. Nah, karena itu sekolah harus tanggap. Dan ada hubungannya kan dengan peduli. Kemudian di sini sebagai besar orang tua adalah petani. Tangkap situasi, pendaftaran sampai tanggal 26 Juni. Lewat tadi itu tutup. Oke, yang lain ini bukan di kantor, mereka bukan orang kota, mereka di petani. Ternyata mereka cari dokumen saja untuk akta kelahiran tidak dapat. Kartu keluarga belum ada. KTP sudah hilang. Urus semua itu. Mau berangkat mana? Kartu keluarga tidak ada. KTP tidak ada. Ya, sudah di atas, sudah tutup. Ya, ini tanggap peduli. Kalau ibu aturan semua yang baik, saya harus mengatakan itu banyak, hampir 90% sudah ada semua. Oke, itu menyangkut yang baik yang sudah berikut infrastruktur itu berkaitan dengan manajemen aset tetap dan aset lancar. Saya yakin kali ini adalah pendidikan, desa pastoral pendidikan, karena itu karena pendidikan di sini kali sudah masuk dalam desa pastoral pendidikan, bidang pendidikan. Karena itu ada hubungan dengan siapa yang membuat desa pastoral di sini? Pastor paroki. Jadi pastor kepala sekolah harus selalu berhubungan dengan pastor paroki karena desa pastoral pendidikannya ada di kepala sekolah. Sedangkan dari pelaksanaan pendidikan itulah kepala sekolah yang juga pastor ini. Itu berkaitan dengan pastor sekolah Katolik. Sama nanti sang pastor yang sudah memvaksin harus mempertanggungjawabkan ini ke tingkat keuskupan desa pastoral keuskupan bertemu dengan komisi yang pendidikan tingkat keuskupan. Itu sebetulnya yang Katolik. Dan ingat tema kita hari ini kekatolikan sekolah Katolik. Jadi saya bicara secara normatif supaya kita tahu dan apa itu masalahnya. Mungkin sekarang belum ada masalah, tapi kita bisa melihat ke depan bagaimana kita membangun. Yang keempat, yang ketiga, usul bangunan yang ketiga itu tentang atap, yaitu kualitas manusia yang integral. Itu ada tadi disebut unggul, cerdas dan peduli. Saya mau bicara sedikit tentang unggul. Unggul yang dimaksud oleh gereja pertama itu adalah manusia yang memiliki integritas. Dua, yang memiliki profesionalitas, terutama tanggung jawab. Tiga, yang menggunakan kebebasan dengan tepat.
Dan keempat, aktif terlibat bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bergereja. Itu unggul. Yang dimaksud unggul oleh gereja, oleh kami merumuskan atas dasar dokumen-dokumen saya sebutkan tadi. Jadi kalau semua murid ini yang kita harapkan nanti anak generasi berikutnya, generasi sekarang yang kami mengenal itu generasi unggul, maka mereka itu haruslah memiliki integritas. Dan pertanyaan, apa itu integritas? Nah, saya menjelaskan. Integritas itu, kalau arti kata integritas itu utuh, satu, tidak terbelah. Itu integritas. Contoh, Bapak Ibu Judalis. Kalau Bapak Ibu Judalis di kelas di kuliah saya mengajarkan bahwa ini yang benar desa, maka dimanapun, kapanpun, dan juga politik, juga ekonomi, Bapak Ibu Judalis kita mengatakan ini yang benar, dia yang salah. Nah, itu utuh, tidak boleh buat Bapak Ibu Judalis. Bapak Ibu Judalis jelas juga, Bapak Ibu Judalis di pasar, Bapak Ibu Judalis di politik, Bapak Ibu Judalis di mana. Nah itu manusia umum. Pelan pasar. Integritas manusia itu utuh satu. Dimanapun, kapanpun, dalam rangka manapun, orang itu tetap orang. Apa pertanyaannya? Apakah kita di sini semua orang tua, anak sekolah, guru, apakah kita tetap sebagai diri kita dimanapun kita tidak terombang ambing oleh karena uang, oleh karena jabatan, oleh karena materi? Integritas kan boleh semua itu, jabatan, uang, materi. Kalau dirinci oleh integritas ada tiga bidang: integritas moral, integritas intelektual, integritas spiritual. Integritas moral itu ada apa? Baik ya baik. Tidak bisa mengatakan yang baik kok, ini tidak baik. Karena ada yang sekali itu ini baik. Tidak baik, tidak baik. Baik-baik itu orang yang punya integritas moral. Kalau dia punya integritas moral, tidak baik, tapi karena ada gunanya untuk dia dari situ luar, ya katakan ini baik. Tidak punya integritas, tidak punya integritas moral. Sebab yang kedua, integritas intelektual itu berkaitan dengan kebenaran. Orang yang punya integritas intelektual benar ya benar, salah ya salah. Ya, pertanyaannya, apakah kita semua di sini ya pendidik, guru, ya tenaga pendidikan, juga orang tua, bahkan juga murid yang bisa memahami penjelasan ini, apakah kita sudah mampu mengatakan benar ya benar, salah ya salah? Terkadang kita manusia yang lemah kita yang sebenarnya tidak benar salah, tapi karena demi mendapatkan sesuatu saya mengatakan ini benar. Tidak unggul di manusia. Yang ketiga, integritas spiritual. Itu artinya apa? Saya tidak boleh terpecah menjadi Bapak itu sudah harus di pasar, Bapak itu sudah harus di luar politik, Bapak itu sudah harus di dinas pemerintahan, Bapak itu sudah harus di sekolah, Bapak itu sudah harus di gereja. Dan ingat, saya sebagai seorang beriman Katolik, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, saya tetap seorang yang beriman Katolik. Tidak boleh ngomongin, karena kita masuk pasar, kita jual sesuatu. Bahkan kita sudah Tuhan tidak baca itu usia juga orang tidak perhatikan satu waktu itu. Ini pasar ini bukan gereja. Itu orang tidak punya identitas spiritual. Dia sudah pisahkan bahwa iman Katolik itu hanya ada di gereja. Di pasar tidak ada iman Katolik, yang ada itu dunia pasar. Sama terjun ke politik, ya rapat politik, bapak ada orang begitu. Gereja. Ini politik Pak. Putih bisa baca hitam bisa baca putih. Ya. Seorang yang memiliki integritas spiritual, dimanapun, kapanpun, di ruang apapun, dia tetap Katolik mempertahankannya. Tidak Katolik itu ada di gereja, Katolik ada di mana dan kapan. Itu integritas. Profesionalitas. Ini saya mau jelaskan tentang ini. Ya itu menurut saya yang pertama unggulnya kalau memiliki identitas tidak. Yang kedua, profesionalitas yang mau ditekankan oleh gereja
tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ya, saya sering memberi materi, beberapa tahun saya menjadi narasumber tetap untuk memberikan materi untuk eselon 3 kepemimpinan provinsi 3 dan 2. Dan tugas saya itu adalah tentang waktu integritas. Dan itu menjadi masalah-masalah birokrasi itu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi dengan perintah. Dari tanggung jawab, kami definisi tanggung jawab dari kacamata ya apa namanya etika profesi. Tanggung jawab adalah menjalankan tugas demi tugas. Itu pengertian tanggung jawab. Menjalankan tugas demi tugas. Jelas, saat ini kata saya jalankan tugas demi tugas, bukan jalankan tugas demi uang, demi sudah banyak orang menjalankan tugas, baik di lokasi pemerintahan, baik kita yang buruh menjalankan sekarang. Ini lah Pak Ades sama sore hari karena menjalan ini menjalan uang apa uang ya, uang. Ada yang berkaitan tanggung jawab supaya anak-anak lulus, tapi tanya itu berapa? Tambahnya apa? Jadi tanggung jawab adalah menjalankan tugas itu demi tugas itu bukan demi uang. Ya hari ini, ya ini berkaitan dulu ini para manusia umum menjalankan tugas demi tugas. Gitu. Jadi tantangan ini bukan kita buru-buru. Saya sudah punya ya 6 tahun saya memberi materi di tingkat provinsi, 2 tahun saya di Jakarta memberi materi pendidikan DPRD di Indonesia. Persoalan integritas ini masalah besar. Lebih jelas ya, Pak Eko tahu di dunia politik. Tanggung jawab tidak seperti yang diharapkan oleh tingkat profesi. Tanggung jawab paling pengertian utamanya itu hakikatnya tanggung jawab dijalankan demi tanggung jawab demi apa namanya demi tugas bukan demi jabatan. Oke, yang berikut dari pengertian itu adalah menggunakan kebebasan yang ada. Guru punya kebebasan, seperti diajarkan dalam metode yang ilmu pendidikan, guru punya kebebasan untuk mengolah bahan. Boleh juga punya kebebasan untuk mendengar, tetapi tidak boleh menggunakan kebebasan secara keliru. Jangan atas nama kebebasan hanya untuk membenarkan ya bahasa kantor dan nafsu yang negatif ya, nafsu yang negatif. Itu sangat berbahaya, itu manusia tidak umum. Jadi gunakan kebebasan dengan benar. Kalau pasal profi memberi ruang kebebasan kepada umat, kalau BKP saksi itu dia gunakan yang tepat. Jadi saya juga di sini. Kalau biasa mengatakan ya guru-guru bebas untuk ini, gunakan kebebasan dengan tepat. Jadi kan juga guru memberikan tugas kebebasan para orang tua, gunakan dengan tepat. Itu baru manusia umum. Yang berikut ya aktif bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bernegara. Dan saya sampai begini, oh ini kami orang Katolik, guru Katolik, jadi urusan hanya atau dan tersinggung. Hanya kan kami yang urusan di sini, yang lebih diundang oleh saudara kita yang muslim diundang oleh saudara. Untuk apa tidak begitu? Itu kan urusan mereka. Hadir, Anda harus hadir. Perlu hadir untuk kita bermasyarakat. Ya kita, bangsa kita sangat mengakui bahwa di negeri ini ada banyak suku, ada banyak agama. Karena itu tidak kita harus ya saling ya bertemu bersama, saling peduli dan juga tidak boleh tadi sehingga saya tadi Bapak Anda mengatakan tidak boleh memiliki paham pandangan negatif. Urusan Bapak Anda tadi ya apa itu unggul dan sekarang kita kembali pada yang kata bahasa saya sudah tadi. Pak Anto sudah merumuskan membuat bahasa di sana sudah membuat abstraksi tentang unggul. Tadi Pak Anto menjelaskan ini. Apa itu unggul? Dan saya masih ingat dengar sekali. Unggul yang menurut Pak Anto saya masih ingat. Tidak buat susah orang. Itu unggul. Buat yang baik. Kalau kita jalankan tadi integritas moral, integritas intelektual, integritas
profesionalitas, kemudian gunakan tanggung jawab, menggunakan kedewasaan dan aktif, semua itu sama artinya kita membuat baik pada sesama. Yang kata lain urusan negatif tidak boleh membuat susah orang. Itu manusia unggul. Jadi tugas kita sekarang kita perlu menanamkan kepada politik kita supaya mereka menjadi unggul. Oke, yang berikut saya singgung sedikit karena berkaitan bahwa sekolah teknologi ini bukan ada di dunia asal, dunia alam, tapi di dunia nyata di Indonesia. Karena itu saya singgung sedikit. Inilah materi yang saya bicarakan dalam pembantu forum, terutama forum gereja di tingkat keuskupan, yaitu politik pendidikan. Nah, politik pendidikan, saya 2 kali memberi materi tingkat semua dari keuskupan, ya, makanya materi pendidikan. Tapi saya begitu Bapak Uskup meminta menghubungi saya dari narasumber, saya sampaikan saya siap. Tapi saya mau kalau kita bicara tentang pendidikan, sinode, hadirkan bupati-bupati. Kalau masuk di sinode itu, pendidikan itu. Tuntutan saya baru bersedia menjadi narasumber. Kalau sinode tentang pendidikan hadirkan 3 bupati. Bagaimana? Makanan seperti itu. Jawaban ketua panitia, aduh Bapak, ini sangat susah. Udah politis, udah bupati, susah, mereka tidak kenapa. Oke, betul itu, susah, hubungi bupati. Ya, oke, ini caranya. Kamu buat undangan ke bupati dan bupati. Beri catatan bahwa kami yang menunggu yang dapat konfirmasi dari bupati hadir atau tidak hadir. Karena sinode ini nanti akan disosialisasi di provinsi. Bupati takut semua, karena nanti nggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Sinode bupati 3 bupati hadir. Kenapa alasan saya? Berkaitan dengan pendidikan. Kita orang Katolik berbicara tentang pendidikan, bicara tentang persekolahan. Tetapi kalau kita tidak melibatkan pemerintah tidak tahu kita bagaimana keadaannya. Itu kita hanya berkata-kata. Karena keputusan, kebijakan politik ada di tangan pemerintah. Yang punya uang pemerintah, yang mengelola seluruh aturan ada pemerintah. Omong kosong kita mau nanti begini, sinode itu masih kali sampai catatan gagal sinode. Kalau tidak hadir tidak berapa. Apa jadi? Saya tanya lagi 3 hari maksimal saya tanya kita sudah bagaimana? Bapak sudah hadir, sudah siap hadir semua. Saya pergi. Dan waktu itulah kesempatan yang saya berbicara dan kemudian sinode memutuskan 3 bupati berbicara, penanggap tunggal saya yang tanya. Saya tanggapi karena ya saya minta yang 3 bupati saya memberi catatan pertama. Bupati semua sarjana, ada lagi sarjana hukum, ya. Doktor dalam hukum. Jadi omong tentang pendidikan Indonesia sudah tegas di dalam konstitusi pasal 3132. Yang pertama, yang kedua, undang-undang sivitas jelas mengatakan di sana. Negara memberi ruang. Sekolah diselenggarakan oleh 2 pihak. Satu diselenggarakan oleh negara. Kedua diselenggarakan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Saya minta bupati, saya harap. Yang kedua bupati. Ya, di sana tidak pernah dikatakan bahwa uang negara hanya dipakai untuk sekolah negeri. Bukan, itu undang-undang sebelah. Tidak ada dikatakan uang negara hanya dipakai untuk sekolah negeri. Ya. Itu artinya bupati-bupati harus punya rasa tanggung jawab terhadap yang sekolah-sekolah yang diselenggarakan bahasa undang-undang, bukan sekolah swasta. Undang sekolah yang diberikan oleh masyarakat. Ya, begini. Harus. Kalau saya dengar, saya mau minta 3 bupati bicara forum 400 pastor ini. Bicara tentang bagaimana tanggapan tanggung jawab ya pemerintah bupati kabupaten terhadap sekolah-sekolah Katolik, SDK, SMPK, SMA. Akhirnya 3 bupati harus jujur mengatakan dan ya karena sampai saya sekarang mau tanya 3 bupati ini supaya harus robah kebijakan politik pendidikan di kabupaten. Nah kemudian baru hasil sinode itu baru aku syukur kalau benar mengatakan saya punya
Kita ngomong terus ini kan kita hanya ngomong saja kalau kita menggunakan lain. Hal yang sama ini ketika saya diminta Bapak Sudomi ke tata ruang, saya dan Profesor Maju Suseno komentar begini. Akhirnya saya sampaikan, ya mungkin satu waktu kita itu kalau gereja tidak punya Tuhan, gereja hanya punya niatan, gereja punya semangat. Tetapi kita tidak punya apa-apa, yang punya wali pemerintah. Akhirnya saya jelaskan, wah kalau teman-teman yang kita, ya fokus sekian. Saya sudah punya pengalaman untuk keluar jadi punya bupati Melaka, bupati PU, bupati TPU. Apakah waktu sudah aja, udah ada DPR, tapi DPR itu lebih banyak. Tapi DPR kalau barangnya nanti partai politik. Bupati, karena pembuat keputusannya bupati. Nah, akhir dari cerita ini, makanya politik pendidikan Indonesia. Saya ngomong cerita SPK, meskipun bupati dari sini bukan bupati, orang Katolik tidak berarti bupati kita. Karena itu begitu panitia menghemat data pada saya. Saya langsung bergerak, ya sebaiknya untuk mengenai perkara itu hanya kami. Adik kedua dari pihak pemerintah. Kalau boleh saya sampaikan, kalau boleh dari provinsi. Meskipun menurut undang-undang pemerintahan ada yang sekarang, yang kewenangan kita dari bupati, yang disemai, nanti waktu desa pencagat bupati tunda. Jangan kita mengambil jalan. Mengambil jalan kita hanya membuat susah diri. Atau dalam masalah tidak boleh kita bicara bahwa ini sekolah seperti SMPK ini dengan mayoritas ini tidak pada tempatnya. Dan kita harus cari bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berdiri. Dan saya bicarakan itu saya singgung bahwa penjelasan pasal 31 dari 12 Sisdiknas itu undang-undang masih pakai sampai sekarang. Kemudian undang-undang yayasan sudah dirubah dari undang-undang 21 berubah dari 28 24. Tidak kembali undang-undang yayasan itu berkaitan dengan ya persoalan dulu ada kata pemilik, kata pemilik itu tidak ada lagi. Ya itu kalau nanti sekolah SMPK ini mati, ya bisa ya oke, undang-undang itu mengambil. Ya kan itu ada banyak perubahan yayasan ini bukan milik yayasan itu milik provinsi. Ya itu berkaitan dengan undang, tapi bukan saatnya saya jelaskan. Undang-undang tentang guru dan dosen, ya. Undang-undang standar nasional pendidikan sangat masih mengetahui. Ya standar nasional pendidikan. Kemudian undang peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan agama. Tentang yang ini saya pernah diminta oleh kami Kementerian Agama untuk saya memberi materi meyakinkan uskup-uskup Flores supaya menerima pendidikan yang sekolah negeri menegerikan sekolah-sekolah khas agama Katolik. Ya kan Islam sudah habis sebagian besar sudah dinegerikan. IAIN, madrasah negeri, semua. Protestan sudah, Buddha sudah, Hindu juga sudah, tinggal Katolik. Ada beberapa puskesmas sudah. Dan kemudian pada waktu itu ya, saya diminta untuk menyampaikan itu. Tapi saya mengatakan ya saya tidak bisa ya apa namanya? Kalau bisa sekolah pikir hari dan pertemuan. Dari pertemuan ini saya menjelaskan tentang apa namanya kewajiban negara. Karena itu dicantum dalam konstitusi. Kewajiban negara mencerdaskan bangsa. Dan yang berikut lagi yang mencari kalau kita orang Katolik yang mengerti di dalam konstitusi bukan undang-undang, konstitusi mengatur bahwa 20% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Coba dari puluhan departemen 20%, tinggal 80% saya uang dipatunya paling banyak. Sementara ya saudara-saudara kita yang lain pasti harus uangnya untuk menerima itu. Ya, karena itulah saya menantang, saya tidak setuju yang sikap bupati-bupati karena ada sekolah negeri yang lebih bantuan, sekolah swasta tidak ada dasarnya. Coba baca undang-undang Sisdiknas, tidak dikatakan keluarga negara akan dipakai sekolah negeri. Dari ini menyangkut politik pendidikan supaya kita sekolah kita di tempat seperti ini
kita mengangkat sekolah Katolik, sekolah Katolik, tetapi sekolah Katolik yang Katolik di dunia yang nyata seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan tujuan pendidikan, saya bacakan sedikit. Jadi tujuan pendidikan kita juga sama dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Undang-Undang 19. Pendidikan menurut sisi darat itu adalah pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi kita ini agar menjadi manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu kurang lebih sama dengan apa yang diajarkan mulai dari konstitusi yang tunggal, langsung edukasi dan pendidikan, yaitu mengatakan pendidikan harus dijalankan sesuai latar belakang budaya dan bertujuan mengembangkan kondisi bakat fisik, moral, dan intelektual secara harmonis. Harus harmonis, jangan hanya intelektualnya saja, tapi moralnya juga, spiritualnya. Dan itu sejalan dengan apa ini yang menjadi tujuan dari negara ini. Jadi sengaja saya mau angkat hal yang normatif supaya kita mengerti, kita mendengarkan sekolah Katolik, mereka Katolikannya, tetapi tidak berarti kita menarik diri dari negara ini, menarik diri dari saudara kita yang Muslim, menarik diri dari saudara kita yang Protestan. Bagaimana? Ketika orang yang saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi itu betul dan kita melihat ya sekolah-sekolah kita, karena mereka sudah tahu apa menjadi kekasar itu. Jadi demikian saja poin-poin yang saya mau ya garis bawahi dalam seminar dunia ini, dan ini yang saya bicarakan ya betul-betul normatif dan saya mengharapkan ya kalian tahu persis situasi di sini adalah Anda semua. Saya sebagai ya pemateri hanya mau membuka mata, membuka pikiran kita semua untuk kita sama-sama bicarakan. Nanti saya akan bertanya. Terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah kepada pemateri kedua Bapak Dr. Phil Robertus Galusena.